Hai rekan-rekan calon guru penggerak, kali ini berjumpa lagi dengan saya. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam laptop saya. Ada sebuah pertanyaan, ada 5 pertanyaan semuanya. Pertanyaan-pertanyaannya sangat luar biasa, keren-keren ini pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama kurang lebih seperti ini. Bagaimana kita bisa menggugah diri kita melalui sebuah kalimat, Bapak Dewi? Bagaimana bisa menggugah diri kita melalui sebuah kalimat? Wah, ini luar biasa sekali pertanyaannya, Bapak dan Ibu ya. Keren sekali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita masih ingat sebuah kalimat yang mengatakan bahwa kata-kata itu akan menghasilkan sebuah ide dan gagasan yang sangat luar biasa. Sebuah kata bisa mendorong, bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Bahkan dari mulai kata-katalah budaya itu akan lahir, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dengan kata-kata. Karena setiap kata memiliki makna dan makna itu akan tumbuh masuk ke dalam hati kita dari sanubari kita yang paling dalam. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Kemudian, Bapak dan Ibu, pertanyaan yang kedua. Kita harus berpikir positif dalam mengukur kekuatan atau aset kita untuk melakukan penentuan visi guru bergerak. Kenapa kita harus berpikir tentang aset atau berpikir tentang kelebihan kekuatan kita? Ya, nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, Bapak dan Ibu. Kita dalam modul 1.3 ini ada paradigma berpikir inquiry apresiatif, di mana kita harus berpikir tentang aset. Kita bergeser paradigmanya, tidak berpikir tentang deficit based thinking, tapi kita bergeser lebih jauh, lebih baik lagi menjadi berpikir tentang aset, tentang potensi. Kenapa harus berpikir tentang aset, tentang potensi? Karena kalau kita terus berpikir tentang defisit, tentang kekurangan, Bapak dan Ibu, yang terjadi adalah kita akan terus mencari kekurangan. Apa ya kekurangan kita? Apa kelemahan kita? Terus yang terjadi, yang dicari adalah kekurangannya. Setelah ditemukan kekurangannya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana cara menutupi kekurangan tersebut. Jadi siklusnya, kalau kita berpikir tentang kekurangan, kita mencari kekurangan, bagaimana menutupi kekurangan tersebut. Mencari kekurangan lagi, tutupi lagi kekurangan tersebut. Pertanyaannya, kapan kita mau landingnya? Kapan kita mau lompatnya? Kapan kita mau majunya? Kalau kita terus berpikir tentang kekurangan. Maka saya menyarankan Bapak dan Ibu metode yang kedua, kita berpikir tentang aset. Kalau kita berpikir tentang aset bagaimana? Kalau kita berpikir tentang aset, tentang kompetensi, tentang potensi, maka yang terjadi adalah kita berpikir tentang apa ya potensi yang kita miliki. Apa saja aset yang saya miliki untuk mendukung tumbuh kembang murid-murid saya, untuk mendukung perkembangan sekolah saya. Maka kalau sudah menemukan potensinya, potensi ini bagaimana caranya potensi tersebut untuk mendukung visi misi yang kita sudah tanamkan. Begitu Bapak dan Ibu, sehingga sekolah kita bisa lebih cepat untuk running. Ini ada sebuah pengalaman yang saya dapatkan Bapak dan Ibu, ya, relevan dengan pengalaman saya. Saya pertama kali ditempatkan di sekolah yang sangat kecil. Saking kecilnya sekolah saya itu tidak punya apa-apa Bapak dan Ibu. Luasnya aja hanya 500 meter persegi. Bayangkan 500 meter persegi yang ada di tengah kota Bapak dan Ibu. Mau upacara aja susah Bapak dan Ibu. Muridnya 200 orang. Ini sangat luar biasa. Mungkin kalau orang kepala sekolah yang lain masih muda, ya, guru penggerak ditempatkan di sekolah kecil seperti itu. Mungkin orang lain akan berpikir, waduh, ini hukuman nampaknya buat saya. Gitu ya. Nah, tapi saya tidak berpikir seperti itu. Inilah tantangan buat saya untuk membuktikan. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya kerjakan tidak berpikir tentang apa kelemahan yang ada di sekolah saya. Tapi saya berpikir, apa saja kelebihan yang dimiliki oleh sekolah saya. Saya harus lebih bisa running, bisa lompat lebih cepat, melakukan lompatan-lompatan yang lebih cepat, gitu ya. Bila perlu melebihi sekolah-sekolah yang besar.
gitu ya. Maka yang saya lakukan tidak lagi berpikir tentang kekurangan. Mari saya analisis apa kelebihan-kelebihan dari sekolah saya. Saya punya murid-murid yang punya semangat yang luar biasa. Punya orang tua yang dukungannya sangat luar biasa juga. Kemudian punya guru-guru yang masih muda dan semangatnya penuh luar biasa sekali. Maka potensi ini saya create untuk menuju sebuah visi, ya, visi sekolah ke depan. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Yang terjadi sekolah saya setiap minggu bisa melahirkan prestasi-prestasi yang sangat gemilang. Bahkan 3 bulan saya mengajar menjadi kepala sekolah di tempat tersebut, saya memberikan challenge pada seorang guru yang belum pernah disentuh sebelumnya. Tapi saya tahu guru itu punya potensi, gitu ya. Maka 3 bulan setelahnya dia bisa mempersembahkan juara judo tingkat provinsi Jawa Barat. Ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Inilah yang saya sampaikan tentang asset based thinking. Coba kalau saya dari pertama kali saya ditugaskan berpikir tentang masalah, saya tidak akan bisa menemukan potensi-potensi yang ada di sekolah saya. Tapi saya merubah itu menjadi asset based thinking sehingga saya bisa menemukan potensi-potensi guru saya sehingga mereka bisa mendorong perkembangan sekolah yang sangat luar biasa. Nah, itu salah satu contohnya Bapak dan Ibu. Lalu pertanyaan yang ketiga, saya masih perlu penjelasan hubungan atap dengan bagja nih. Nah, ini Bapak dan Ibu, atap dengan bagja itu memiliki relevansi, memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Ketika kita menentukan visi, maka kita harus menemukan prakarsa perubahannya. Bagaimana cara menemukan prakarsa perubahan itu? Maka ditemukan dengan menggunakan metode atap, gitu ya. Nah, aset, gitu ya. Temukan tantangannya apa, aksinya apa, pembelajarannya apa, gitu ya. Jika sudah ditemukan prakarsa perubahannya, maka untuk mencapai prakarsa perubahan tersebut, strateginya dapat menggunakan metode bagja, gitu ya. Jadi ada relevansinya nih. Visi misi menemukan prakarsa perubahannya dengan menggunakan atap. Setelah ditemukan prakarsa perubahannya, dapat dicapai prakarsa perubahan itu dengan menggunakan metode bagja tersebut. Baik, yang keempat. Ini pertanyaan ini sangat luar biasa nih, yang nomor 4. Dari semua materi yang kita pelajari, khususnya modul 1.3, langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mengawalinya, apalagi dikaitkan dengan sekolah swasta yang banyak tentu saja benturan dengan yayasan dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu kembali lagi pada penjelasan saya tentang asset based thinking Bapak dan Ibu. Di dalam inquiry apresiatif kita didorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tidak sendiri, tapi dilakukan dengan secara kolaboratif. Libatkan semua stakeholder yang ada di sekolah kita. Berikan penjelasan yang komprehensif kepada mereka. Gunakan kekuatan kata-kata Bapak dan Ibu. Karena sebagus apapun ide yang Bapak dan Ibu miliki, bila disampaikan dengan kurang baik, maka ide itu tidak akan diterima, ya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, gunakan strategi kekuatan kata-kata yang luar biasa, yang kuat dari Bapak dan Ibu, kemudian koordinasikan, komunikasikan kepada seluruh stakeholder, guru-gurunya, muridnya, rekan sejawat, termasuk pihak yayasannya. Insya Allah akan berjalan dengan baik Bapak dan Ibu. Lalu yang terakhir, apakah visi guru penggerak harus sama dengan visi sekolah? Nah, ini menarik sekali Bapak dan Ibu. Visi guru penggerak dengan sekolah harus memiliki keterkaitan. Kenapa harus demikian? Karena guru melakukan apapun yang dilakukan oleh guru, seyogyanya adalah untuk mewujudkan mimpi besar sekolah kita. Mimpi besar sekolah kita diwujudkan oleh aksi-aksi nyata yang kita lakukan sebagai guru. Ya, itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat bekerja dan selamat bertugas.